Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5781. Vera berkemah. Keraguan Tuan Muda. Saya tidak tahu alasannya, tapi saya bisa merasakannya. Merasa akrab itu adalah ibu dari Puca. Charlie berkata, "Oke, dengan asumsi apa yang kamu katakan itu benar. Memang ibu Puca yang meminta bantuan kita melalui awan. Tapi sebenarnya apa yang dia ingin kita lakukan? Bagaimana kami bisa membantu?" Vera juga sedikit cemas. "Saya tidak tahu. Saya hanya dapat melihat bahwa dia meminta bantuan. Heksagram yang selalu berubah ini memberi saya perasaan bahwa dia terjebak dalam heksagram yang bergetar ini dan tidak dapat menghancurkannya. Tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Dia tidak memberi tahu saya apa yang harus dilakukan untuk membantu keluar." Pada saat ini, awan gelap menjadi semakin tebal. Awan gelap yang besar mulai mengembun menjadi beberapa kelompok dan mulai tenggelam perlahan. Udara sudah penuh dengan uap air yang lembab, dan tekanan udara sepertinya mulai turun dengan cepat, membuat pernapasan orang agak sesak. Seperti perasaan sebelum badai super di musim panas. Vera tidak memiliki dasar yang kuat. Peranannya terasa sedikit sulit saat ini. Ekspresinya menjadi semakin cemas. Jarang sekali dia kehilangan ketenangannya dan terus menginjakkan kakinya di tempat. Dia berkata dengan cemas, "Heksagram menjadi semakin berbahaya, dan heksagram utama sudah mulai muncul. Jika dia akan ditelan oleh heksagram lain, jika dia tidak bisa memikirkan tindakan balasan, dia mungkin tidak akan pernah bisa menyelamatkannya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan?" Charlie bahkan lebih bingung. Vera saja tidak dapat memahami heksagramnya. Dirinya tidak dapat memahaminya lebih jauh lagi. Melihat Vera terbakar karena kecemasan, dia hanya bisa berdiri di sana dan khawatir. Awan gelap masih menebal dan tenggelam saat ini, membentuk area bertekanan rendah yang kuat di atas seluruh Danau Tianqi. Vera sudah merasa dia tidak bernapas dengan baik. Dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam sambil terus memutar otaknya memikirkan masalahnya. Charlie tidak dapat memahami heksagram tersebut. Dia menganalisisnya secara rasional, dan berkata, "Nona Lavore, jika dia benar-benar meminta bantuan kita, itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Di mana kita bisa membantu? Apakah dia menginginkan kita membantu menghilangkan awan gelap ini? Kita tidak bisa melakukannya." Vera mengangguk dan berkata dengan cemas, "Tuan Muda benar, jika kita perlu membubarkan awan gelap, sebenarnya tidak ada yang bisa kita lakukan. Kekuatan supernatural Tuan Muda dapat menarik guntur langit, tetapi guntur langit hanya efektif pada benda nyata. Aslinya merupakan produk pendamping guntur dan kilat, dan umumnya dengan guntur dan kilat lebih seperti udara dan ikan. Dia pasti tidak akan takut dengan guntur dan kilat, lalu apalagi yang bisa kita kerjakan?" Ketika Charlie mengatakan ini, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berseru, "Saya mengerti." Vera buru-buru bertanya, "Tuan Muda, apa yang kamu temukan?" Charlie bertanya padanya, "Nona Lavore, pernahkah kamu memerhatikan? Ada sesuatu yang hilang di awan gelap yang begitu tebal dan tekanan rendah yang begitu kuat." Mata Vera tiba-tiba membelalak, dan dia berseru, "Kurangnya petir." "Ya," Charlie mengangguk dengan berat. "Jika itu normal, awan gelap tebal semacam ini pasti sudah lama bergemuruh dan melintas. Tetapi meskipun awan gelap ini sangat tebal, tidak ada jejak guntur dan kilat. Kayu sambaran petirku sudah hancur ketika Senior Chardon merangkum dirinya. Satu-satunya senjata ajaib yang bisa aku lepaskan sekarang adalah kayu sambaran petir yang sudah disempurnakan ulang. Kebetulan awan gelap tidak memiliki petir. Rekomendasikan aku memberikannya petir untuk mencobanya." Vera sangat gembira dan berkata, "Petir yang disempurnakan kembali oleh guru. Apakah itu terbuat dari potongan kayu sambaran petir yang kuberikan padamu?" "Benar." Vera bahkan lebih bersemangat, bersorak dan berkata dengan penuh semangat, "Kayu sambaran petir itu cabang patah dari Ibu Puca. Mungkin 300 tahun setelah kegagalannya mengatasi malapetaka belum hilang. Apa yang dia tunggu-tunggu adalah hari ini.
Bab 5782. Kata-kata Vera menginspirasi Charlie. Ia juga merasa ada banyak kebetulan dalam hal ini. Mengapa ada awan gelap yang aneh tiba-tiba menutupi? Mengapa awan gelap masih menampilkan gambar heksagram yang bergetar? Mengapa awan gelap tidak disertai guntur dan kilat? Mengapa muncul di tempat Ibu Puca gagal melewati malapetaka? Selain itu, dia bisa menggunakan kayu sambaran petir yang dibentuk oleh kegagalan Ibu Puca melewati kesengsaraan, dan menciptakan tatanan petir yang baru. Banyak elemen membingungkan yang berkumpul. Hanya dugaan Vera satu-satunya jawaban yang dapat menjawab semua keraguan. Memikirkan hal ini, Charlie berseru tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, saya akan menambahkan petir untuk awan gelap di langit. Vera menganggukkan kepalanya dengan berat, dan berkata dengan antisipasi di matanya. Ibu dari Puca dan diriku memiliki peluang bagus, dan kamu akan membantu kami. Charlie mengeluarkan kayu sambaran petir, memegangnya di telapak tangan, memusatkan perhatian pada awan hitam yang semakin rendah dan tebal di atas kepalanya. Dia langsung menghentikan formula mental untuk menutupi aura. Segera setelah itu, Charlie berteriak, "Petir, datanglah!" Dalam sekejap, energi spiritual di seluruh tubuhnya menyembur keluar dari 8 meridian yang luar biasa, dan dengan panik mengalir ke kayu sambaran petir di tangan. Hanya dalam sekejap mata, tatanan guntur gelap bahkan mulai meluap dengan cahaya putih dari dalam keluar. Sebagian besar aura dalam tubuh Charlie diserap oleh sistem guntur. Charlie merasakan petir di tangannya menjadi semakin bergetar, dan cahayanya menjadi semakin kuat, dan bahkan ada suara arus listrik di dalamnya. Pada saat ini, Charlie merasa bahwa apa yang dia pegang di tangannya bukan lagi petir biasa, tetapi petir berbentuk bola yang telah lama disebutkan dalam fiksi ilmiah. Vera belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Intuisinya membayangkan bahwa cahaya di tangan Charlie semakin kuat. Jika dia tidak bergerak tepat waktu, dia mungkin dalam bahaya dan akan melukai dirinya sendiri. Dia berteriak, "Tuanku, ucapkan mantranya dengan cepat. Jangan menunggu lebih lama lagi." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak berhak memutuskan kapan harus membaca mantra." Biasanya, jika Charlie bergemuruh, langit akan tertutup awan gelap, dan guntur akan mengaung. Lalu guntur akan segera turun dari awan. Tapi kali ini, Charlie sudah berteriak, tapi kayu sambaran petir di tangannya tidak segera menghasilkan petir. Sebaliknya, terus mengumpulkan energi, seolah-olah mengendalikan kekuatan mantra itu sendiri. Dengan kata lain, kayu sambaran petir itu membuatnya merasakan aura yang dia kumpulkan tidak cukup. Pada saat ini, awan gelap di langit telah menjadi sangat tebal, dan itu adalah kegelapan tanpa dasar. Vera ketakutan, dan bertanya kepadanya dengan belak-belakan, "Bukankah kamu yang mengendalikan petir ini?" Charlie mengangkat tangannya dengan susah payah, dan melihat cahayanya semakin kuat. Dia berkata dengan susah payah, "Kamu menebak dengan benar. Ini pasti panggilan dari Ibu Puca. Petir awalnya adalah bagian dari dia. Saat ini agaknya sudah di bawah kendalinya. Saya tidak bisa mengendalikannya." Saat dia sedang berbicara, kayu sambaran petir di tangan Charlie tiba-tiba kehilangan cahayanya. Pada saat berikutnya, energi tak kasat mata yang kuat keluar dari kayu sambaran petir, ditarik menuju awan gelap. Charlie merasa seolah-olah tubuhnya dikosongkan dalam sekejap. Sebagian besar auranya habis karena pukulan ini. Dan saat berikutnya, bagian dalam awan hitam pekat di langit tiba-tiba bergulung dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian ada guntur-guntur dari dalam, dan kilat di dalam sering terjadi. Kilat yang rumit seperti akar tanaman membelah awan hitam menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung banyaknya dengan ukuran dan aturan yang berbeda. Yang lebih aneh lagi adalah suara menderu-deru ini nampaknya semakin intensif. Kilat yang terus bersinar di awan nampaknya semakin tebal dan terang. Tampaknya olah sambaran petir Charlie baru saja memulai pertunjukan. Saat ini, guntur dan kilat di awan terus mendorong pertunjukan hingga mencapai klimaks. Kemudian, awan hitam mulai bergerak perlahan dari atas Tianqi ke tempat Charlie dan Vera berada. Melihat kilat dan guntur semakin dekat, Charlie dengan cepat meraih tangan Vera dan menuntunnya berlari mundur beberapa ratus meter. Ketika keduanya berdiri pada saat yang sama,
Bagian tengah awan sudah menggantung di atas tanah kuning yang gundul. Bab 5783. Pada saat ini, petir setebal mangkuk turun dari awan hitam dan langsung menghantam tanah kuning. Dalam sekejap, langit tiba-tiba menjadi cerah seperti siang hari. Suara petir terdengar sekeras bertonton bahan peledak, yang memekakkan telinga. Saat sambaran petir ini turun, awan hitam yang telah menumpuk dalam waktu lama tiba-tiba menurunkan hujan, dan air hujan tersebut membentuk garis dari langit ke tanah. Charlie dan Vera tidak punya tempat untuk bersembunyi. Mereka berdua dan basah kuyup oleh hujan. Vera tidak peduli dengan kenyataan bahwa dia sudah basah kuyup. Dia berlari menuju sebidang tanah kuning tempat Ibu Puca gagal melewati kematian. Charlie terkejut dengan tindakannya dan berteriak, "Berbahaya, jangan pergi ke sana." Saat dia mengatakan itu, dia ingin mengejar Vera kembali. Tapi Vera tidak bergeming sama sekali. Sambil berlari sembarangan, dia berkata kepada Charlie, "Tuanku, saya merasakannya." Charlie bertanya, "Siapa yang kamu rasakan?" "Ibu Puca." "Ya," suara Lin Wan bergetar. Dan dia berkata berulang kali, "Itu dia. Pasti dia. Dia masih hidup." Charlie bingung. Dia tidak mengerti. Bagaimana pohon teh yang gagal melewati bencana ratusan tahun yang lalu bisa hidup kembali. Namun saat ini awan hitam telah berhenti kilat dan guntur. Dan yang tersisa hanyalah hujan lebat. Tidak ada lagi embusan guntur dan kilat di awan hitam. Kiranya mereka sudah mundur. Melihat tidak ada risiko sambaran petir, Charlie tidak menarik Vera kembali. Dia mengikuti ke tanah kuning. Saat ini, tanah kuning sudah becek akibat terkena hujan. Vera terus menyeka air hujan dari mata dan wajahnya dengan kedua tangannya. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati, seolah sedang mencari sesuatu. Charlie juga melihat sekeliling, tapi tanah kuning itu berlumpur kecuali hujan, dan tidak ada tanda-tanda apapun sama sekali. Jadi dia bertanya pada Vera, "Nona Lavor, dari mana kamu mendapatkan ide tentang Ibu Puca?" Vera menatap ke tanah, dan berkata dengan keras, "Ini dia." Setelah selesai berbicara, Vera menunjuk ke tengah tanah kuning dan berteriak dengan penuh semangat, "Tuan muda, lihat." Charlie melihat ke arah Uke, dan melihat pemandangan yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Di tanah kuning yang tersapu oleh hujan lebat, sekuntum tunas hijau lembut muncul dari tanah berlumpur melawan hujan lebat. Terlebih lagi, kecepatan pertumbuhan tunas ini seolah-olah sedang menyaksikan fotografi time-lapse yang memadatkan video berdurasi lebih dari 10 hari. Setelah tuna ini muncul dari dalam tanah, ia tumbuh pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, ia tumbuh dari ketinggian 1 atau 2 cm menjadi 7 atau 8 cm. Pucuk yang semula melengkung, tidak sebesar kuku jari, dengan cepat tumbuh hingga seukuran ibu jari. Segera setelah itu, tunas baru seukuran ujung jarum muncul dari ekor tunas tersebut. Tunas tersebut juga tumbuh dan bertambah besar dengan sangat cepat. Charlie menatap tercengang, sementara Vera di dekatnya sangat gembira, dan bahkan tanpa sadar tergeletak di tanah. Menggunakan tubuhnya untuk memblokir air hujan sejak awal, kuncupnya dengan cepat tumbuh menjadi bibit. Hanya dalam beberapa menit, ia tumbuh dari ketinggian beberapa sentimeter menjadi sekitar 20 cm. 2 helai daun sebelumnya juga berkelanjutan angsur bertambah menjadi lebih dari 10 helai daun. Bahkan 3 helai daun dicabut, cabang baru. Pada saat ini, hujan lebat berhenti tiba-tiba. Awan hitam di langit terus runtuh dengan cepat di pusatnya, dan menghilang dalam waktu kurang dari setengah menit. Bulan cerah dan langit penuh bintang muncul kembali di atas Danau Tianqi. Yang lebih aneh lagi, tanah Loes tadi yang sudah berubah menjadi lumpur saat hujan deras. Saat ini semua hujan udara seolah menghilang begitu saja. Udara di tubuh Charlie dan Vera menghilang tanpa bekas. Pakaian mereka berdua sudah sangat kering, dan tidak ada bekas basah oleh hujan sama sekali. Semuanya kembali seperti Charlie dan Vera ketika mereka pertama kali tiba di sini. Satu-satunya perbedaan adalah di tengah tanah kuning yang gundul, tumbuh bibit yang sangat lembut dengan aroma teh yang samar. Bab 5784. Pada saat ini, Vera memusatkan seluruh pikirannya pada bibit di depannya. Dia tergeletak di tanah dan memandangi bibit itu tanpa berkedip,
wajahnya penuh kegembiraan. Charlie yang berdiri di samping, melihat ke arah bibit hijau zamrud, dan dia baru saja membayangkan. Charlie merasa sirkuit otaknya tidak cukup. Dia tidak mengerti mengapa semua bekas hujan hilang setelah hujan lebat. Wajib belajar 9 tahun yang diterimanya hanya menyisakan 3 kata di pikiran saat ini. Ini tidak ilmiah. Atau 4 kata. Ini sangat tidak ilmiah. Dia melihat ke seluruh tubuhnya, mengulurkan tangan dan menyentuh dari atas kepala ke dada, lalu dari dada ke punggung, dan kemudian dari punggung ke pergelangan kaki. Dia melepas sepatunya, dan merogohnya beberapa saat. Namun tempat yang disentuh jari sangat kering dan tidak ada bekas hujan yang sama sekali. Hal yang sama juga berlaku pada Vera. Charlie ingat dengan jelas bahwa baru saja rambut Vera basah karena hujan lebat dan menempel di pipinya. Dia agak malu. Dan kaos tren di badannya, karena terkena air, terlihat jelas bekas pakaian dalam. Namun kini, jangankan bekas air di kaos kebesarannya, bahkan tidak ada satupun kerutan yang terlihat. Aneh sekali. Charlie mendekat pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia bertanya lagi kepada Vera. Nona Lavore, apakah tadi benar-benar hujan? Ini seharusnya bukan halusinasi saya saja, bukan? Vera mengangguk ringan, dan berkata dengan lembut, Tuanku, memang baru saja terjadi hujan lebat. Saya telah hidup bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat hujan deras seperti itu. Ya, Charlie juga mengangguk sedikit, lalu memandang dan bertanya, tapi, di mana hujannya? Kemana dia pergi? Vera menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Charlie meletakkan tangan di pinggulnya dan berkata dengan tidak jelas, ini benar-benar tidak ilmiah. Orang bilang angsa meninggalkan bekas. Hujan deras sekali. Bagaimana bisa hilang? Tanahnya bahkan tidak basah. Sial. Vera tersenyum dan berkata, Tuan muda mengembangkan Tao. Dan ada seorang wanita aneh yang telah hidup hampir 400 tahun di depan kamu. Mengapa kamu masih terobsesi dengan sains? Charlie berkata dengan serius. Saya pikir Tao juga dapat dijelaskan dengan sains. Tetapi tingkat teknologi saat ini belum menguasai prinsipnya. Reiki hanyalah energi tingkat yang lebih tinggi, sama seperti energi atom. Manusia belum menguasainya. Saat itu, saya juga merasa luar biasa. Namun, pada saat itu, tidak ada yang percaya bahwa energi yang tersisa oleh 1 kilogram bahan bakar nuklir sama dengan ribuan ton batu bara. Sebuah energi tak kasat mata. Vera tersenyum dan berkata dengan serius, apa yang kamu katakan masuk akal. Mungkin aura sama seperti apa yang kamu katakan. Sejenis energi lain dengan tingkat yang lebih tinggi yang belum dipahami oleh kebanyakan orang. Dan prinsipnya juga belum diteliti. Charlie berkata lagi, bahkan energi spiritual harus mengikuti hukum kekekalan energi, kan? Tadi hujan deras, hujan berhenti dan air masih ada. Ini kekekalan energi. Tapi kemana perginya air sekarang? Charlie melanjutkan. Juga, saya menggunakan sebagian besar energi spiritual di tubuh saya dengan sambaran petir. Kemana perginya energi spiritual saya? Vera menunjuk bibit di depannya, dan berkata sambil tersenyum, aura Tuan Muda ada di sini. Jika bukan karena guntur Tuan Muda, bagaimana Ibu Puca bisa terlahir kembali? Charlie tertegun, dan bertanya padanya, bukankah Ibu Puca berubah menjadi minuman bersoda lebih dari 300 tahun yang lalu? Vera mengangguk, dan berkata dengan serius, itu benar. Saat itu, aku melihatnya dihantam menjadi minuman bersoda oleh petir. Charlie menunjuk ke bibit itu dan bertanya, bagaimana ini bisa dijelaskan? Vera berkata dengan sangat serius, Tuan Muda, meskipun induk Puca hanyalah sebuah pohon, dia juga merupakan pohon yang menyelamatkan dari malapetaka. Betapa menakutkannya kekuatan. Demikian pula, induk Puca mungkin salah satu dari yang terbaik di antara triliunan pohon di dunia ini. Kemampuannya mungkin jauh di luar imajinasi kita. Charlie bertanya kepadanya, maksudmu, apakah ada cara dia untuk menyelamatkan dirinya sendiri setelah kegagalan melewati bencana? Vera mengangguk, dan bertanya pada Charlie, Tuan Muda, apakah kamu pernah mendengar tentang legenda keabadian? Charlie menahannya tanpa sadar. Saya belum pernah mendengarkan. Dalam legenda masa lalu tentang Taoisme, ada sebuah pepatah.
Kalau kamu berhasil selamat dari malapetaka, kamu akan menjadi abadi. Kalau gagal selamat dari malapetaka, kamu akan menghilang menjadi abu. Namun selain itu, sebenarnya ada kemungkinan lain. Ketika gagal, para prajurit akan menjadi makhluk abadi yang diberdayakan. Dengan cara ini, mereka dapat membentuk kembali tubuh emas mereka dan mendapatkan kembali budidaya mereka. Tetapi mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengatasi bencana dan kenaikan dalam kehidupan ini. Charlie bertanya dengan heran. Sangat kuat. Bukankah itu berarti selama tingkat perbaikan dapat ditingkatkan ke tingkat mengatasi jaminan cakrawala? Itu setara dengan menjadi jaminan, menjadi abadi, dan dikalahkan serta dibubarkan di tempat untuk menjadi seorang yang abadi. Bukankah begitulah cara anak-anak negara ini diterima kuliah? Jika lulus ujian, akan menjadi pelajar. Jika gagal, akan tetap memiliki pekerjaan di perusahaan milik negara. Bagaimanapun, bukan interaksi yang menjadi kemiskinan. Bab 5785. Vera menutup mulutnya dan tersenyum. Dan berkata, apa yang kamu pikirkan, Tuan Muda? Mari kita tidak membicarakan apakah legenda keabadian itu benar atau tidak. Bahkan jika itu benar, tercatat dalam legenda bahwa seseorang yang bisa berhasil mengalahkan musuh pada saat kritis dalam mengatasi malapetaka, jumlah orang yang ada sangat sedikit. Sulit menemukan 1 dari 100 orang. Tingkat keberhasilannya bahkan lebih rendah daripada tingkat keberhasilan dalam mengatasi kematian. Dari 102 orang yang mengalami kecelakaan, hanya 2 yang berhasil mengatasi kecelakaan tersebut. 99 orang dicincang menjadi bubuk oleh guntur, dan hanya 1 yang mampu bertahan secara kebetulan. Setelah mengatakan itu, Lin Waner menambahkan, karena Tuan Muda menggunakan analogi saat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, saya akan membandingkan semua biksu yang telah mengatasi kematian dengan siswa baru ujian masuk perguruan tinggi. Mereka yang abadi pada dasarnya setara dengan diterima di Universitas Tsinghua atau Harvard dan Cambridge. Jika calon mahasiswa tidak diterima di universitas ternama tersebut, pada prinsipnya akan tersingkir dan langsung dikeluarkan dari kampus tersebut dan disebarluaskan kepada masyarakat. Tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk kampus itu dalam kehidupan ini. Adapun legenda keabadian, dia termasuk salah satu orang kurang beruntung yang nilai ujian masuk perguruan tinggi hanya terpaut 0,1 poin dari standar nilai masuk universitas ternama tersebut. Setelah menjadi orang yang abadi, meski sudah kehilangan kesempatan masuk perguruan tinggi, dia mempunyai satu keuntungan, masih diizinkan untuk terus belajar. Hanya saja dia harus memulai lagi dari kelas 1 sampai tahun ketiga sekolah menengah atas. Tetapi setelah tahun ketiga sekolah menengah atas, dia harus tinggal di tahun ketiga sekolah menengah atas sepanjang hidupnya. Hidup dan belajar sampai dia sudah tua, dan menjadi siswa sekolah menengah sepanjang hidupnya. Tuan Muda, kamu dapat berpikir sebagai pengganti. Jika seseorang gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi pada usia 18 tahun, kemudian mulai belajar lagi di tahun ketiga sekolah menengah, dan kemudian mengulangi kelas di tahun ketiga sekolah menengah sampai dia berumur 100 tahun. Teman-teman sekelas di sekitarnya akan selalu sekelompok anak muda berumur 18 tahun. Mereka akan belajar dan pergi, atau mereka akan dikirim ke masyarakat secara langsung, dan mereka tidak akan pernah melihatnya lagi. Hanya dia yang akan tinggal di sini tanpa tergoyahkan. Legenda abadi itu hampir seperti ini. Charlie sedikit terkejut, mengacungkan jempol pada Vera, dan menghela napas. Nona Lavore memang berbakat dan cerdas. Mendengar kamu berbicara seperti ini, pada dasarnya saya mengerti apa itu legenda keabadian. Oleh karena itu, Charlie melihat ke arah bibit itu lagi, dan bertanya padanya, Nona Lavore, apakah kamu yakin ini induk puca? Vera mengangguk dengan berat. Tentu, auranya sama bertahan dengan ibu puca. Selain banyak kebetulan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa ini 100% ibu puca. Charlie mengangguk sedikit, dan berkemah. Kalau begitu, apakah itu berarti ibu puca telah menjadi peri lepas di pohon? Vera berkata tanpa ragu-ragu, itulah maksudnya. Hanya saja legenda keabadian hanyalah rumor yang saya dengar sebelumnya. Saya tidak memiliki kesempatan untuk membuktikannya. Semua ini hanya dugaan saya. Charlie mengangguk.
berjongkok di tempatnya, memandangi bibit itu, dan melihatnya dengan terpesona. Bibit ini terlihat biasa saja, tidak ada yang istimewa. Hanya saja aroma tehnya sedikit lebih kuat, tetapi auranya sedikit pun tidak mempengaruhinya. Aku tidak bisa merasakannya. Melihat dia curiga, Vera berkata dengan tegas, "Tuanku, semua yang saya katakan adalah benar, dan saya yakin dia pasti induk puca." "HMM," Charlie mendecakkan ciuman, mengangguk pada dirinya sendiri, dan menenangkan. Ada hal yang begitu ajaib, sungguh tak terbayangkan dan tidak pernah terdengar. Saat dia mengatakan itu, dia bertanya kepada Vera dengan rasa ingin tahu. "Kamu baru saja mengatakan itu tumbuh begitu cepat, mengapa sekarang tidak tumbuh?" Vera juga tampak kosong. "Kembalilah ke kamu. Aku tidak tahu." Charlie meletakkan dagunya di satu tangan, memandangi bibit itu dan menghela napas. "Ini menarik, sangat menarik." Lagi pula, dia mencium aroma teh yang menyegarkan, tanpa sadar mengulurkan tangan dan mengambil sehelai daun muda dari bibitnya. Sambil memasukkannya ke dalam mulutnya, dia menggigitnya. "Aku ingin lehernya." Seperti apa rasanya pohon teh yang enak sekali. Melihat dia merobek sehelai daun muda, Vera segera berteriak sedih, "Tuanku, jangan lakukan itu." Sebelum Vera bisa menyelesaikan kalimatnya, Charlie sudah mengulurkan tangan dan mengambil sebagian, memasukkan ke mulut, dan berkata dengan serius, "Lebih baik bersenang-senang sendirian daripada bersenang-senang dengan orang lain. Kamu harus mencobanya juga. Apakah kamu sudah meminumnya? Dia punya banyak sekali daun teh. Kamu pasti paling paham dengan rasanya. Yakinlah dan lihat apakah rasanya sama." Vera hampir menangis, dan berkata dengan mata merah, "Bahkan jika Tuan Muda memakan diriku sendiri, itu lebih baik daripada memakan daunnya." Dia menunggu lebih dari 300 tahun dan baru saja membuat terobosan hari ini. Dan hanya ada kecilnya daun muda, dan Tuan Muda sudah mengambilnya. Sayang sekali kehilangan 2 potong. "Tidak apa-apa," Charlie berkata dengan serius. "Kamu lihat vitalitasnya begitu kuat. Daun yang dicabut pasti akan segera tumbuh kembali. Kamu dan aku akan memperlakukannya sebagai pemangkasan untuknya. Bukan kata orang, jika pohonnya tidak dipangkas, maka tidak akan tumbuh lurus." Vera sangat bersalah dan berkata, "Tuanku, dia baru saja bertunas. Dia tidak bisa menyimpannya saja saat ini." Melihat matanya memerah, Charlie dengan enggan menyerahkan kedua daun itu, dan berkata, "Lihat, aku sudah menarik semuanya. Aku tidak bisa mengembalikannya. Paling buruk, aku hanya akan menarik 2 daun ini, dan aku tidak akan mencabut daun lainnya lagi." "Apakah ini baik-baik saja?" Vera menghela napas kesal, dan mengeluh dengan marah. "Tuan Muda, cicipi sendiri." "Saya tidak mau." Bab 5786. Charlie melihat wajah Vera yang sangat kekanak-kanakan penuh dengan persetujuan. Dia membujuk, "Aku sudah mengambil. Sayang sekali kalau kamu tidak puas. Terlebih lagi, hanya kamu yang mengerti induk puca. Kamu bisa menilai berdasarkan perasaan. Kamu harus memastikannya." Lalu Charlie menyerahkan 1 potong ke mulut Vera, mengambil potongan lainnya ke dalam mulut, dan berkata, "Ayo, kita cicipi bersama." Melihat kegigihannya, Vera tahu dia tidak bisa mengalahkannya. Dia harus menatapnya dengan samar dan berkata, "Oke, aku akan mencobanya." Setelah itu, dia membuka bibir merahnya dengan ringan, dan dengan lembut menggigit daun hijau halus di mulut. Charlie melihat Vera telah berbaring. Dia memasukkan potongannya ke dalam mulut dan mengunyahnya dengan percaya diri. Dia awalnya mengira daun ini berbau teh yang sangat harum, dan rasanya pasti sangat enak. Tetapi dia tidak pernah mengira setelah daun hijau itu masuk ke dalam mulut dan dikunyah, itu akan mengeluarkan semburan kecil aura yang kaya dan murni. Dengan sekali teguk, auranya langsung membangkitkan semangatnya. Meski kandungan auranya tidak banyak, namun sangat murni. Apalagi ini adalah teh segar tanpa pemurnian apapun. Jenis tanaman ini sendiri memiliki aura, dan Charlie belum pernah melihatnya sebelumnya. Vera juga merasakan keanehan dari teh ini saat ini. Daun teh tersebut dikunyah di mulut, tidak sepat atau pahit, dengan sedikit rasa manis. Yang lebih aneh lagi adalah teh ini memiliki semacam perasaan yang membuat dirinya merasa nyaman dan segar.
Dia telah berlangganan teh yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Dia tahu banyak tentang teh yang diproduksi oleh induk Puca. Dia belum pernah berlangganan teh yang begitu ajaib. Dia bertanya pada Charlie dengan ekspresi terkejut. Tuan muda, mengapa teh ini memiliki efek yang begitu jelas? Rupanya setelah sepotong-sepotong, semua rasa lelah hilang dalam sekejap. Saya ingat teh dari induk Puca tidak memiliki efek ini. Charlie berkata dengan serius. Itu karena daunnya mengandung energi spiritual. Reiki, Vera berseru. Bagaimana ini mungkin? Saya mendengar dari ayah saya sebelumnya bahwa ada banyak jenis bahan obat yang dapat digunakan untuk mengompilasi ramuan spiritual. Selain itu, bahan obat ini perlu dikombinasikan dengan obat lain. Hanya jika dicampur satu sama lain dan dimurnikan oleh orang yang ahli barulah dapat memiliki energi spiritual. Daun ini baru saja tumbuh. Bagaimana bisa memiliki energi spiritual? Charlie berkata. Mungkin hal ini disebabkan oleh pengalaman kegagalan Ibu Puca melewati malapetaka dan terlahir kembali setelah menghadapi guntur. Seperti legenda keabadian yang kita bicarakan tadi. Mungkin induk Puca ini benar-benar telah menjadi tanaman kekal di ladang tanaman sekarang. Mengatakan itu, Charlie menambahkan, kecuali induk Puca, saya belum pernah menemukan tanaman apapun yang memiliki auranya sendiri. Vera berkata dengan penuh semangat. Saya pikir pohon ini tidak mengambil jalan keabadian. Karena awalnya tidak memiliki aura, namun sekarang dia memiliki aura setelah bertunas. Dan legenda keabadian, dikatakan bahwa memiliki kesempatan untuk mengenang kembali, yang setara dengan dilahirkan kembali, membatasi ruang untuk perbaikan, dan kekuatan tidak akan membawa perubahan kualitas. Charlie bertanya padanya, lalu situasi apa yang dia alami sekarang? Vera menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Tapi menurut saya, dia seperti terlahir kembali dari nirwana, yang menyebabkan perubahan kualitatif. Saya pikir ketika dia melewati malapetaka 300 tahun yang lalu, dia meninggalkan rahasia cahaya hidup untuk dirinya sendiri. Lalu menunggu 300 tahun. Menunggumu, Tuan Muda, setelah hujan lebat dan kilat tadi. Dia mampu mencapai kekayaan yang sebanding dengan naga yang diubah oleh angin. Saat dia mengatakan itu, Vera mengerutkan kening dan berkata, hanya saja aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia melewati dao surgawi dan meninggalkan secercah kehidupan untuk dirinya sendiri di bawah bencana guntur dao surgawi. Charlie tidak tertarik dengan bagaimana induk Puca meninggalkan garis hidup ini, tapi dia tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat bibit ini. Kamu bisa membawa dan membesarkannya dengan baik. Sampai dia tumbuh menjadi pohon besar beberapa meter. Kamu bisa memetik daunnya dan melihatnya setiap hari. Kamu bisa menjadi master tiada taraf. Bab 5787. Vera bertanya kepadanya. Tuanku akan membawa pergi. Tentu saja, Charlie berkata dengan tegas. Tinggalkan dia di sini. Belum lagi kamu tidak ingin berpisah dengannya. Jika dia jatuh ke tangan orang jahat, atau disekop oleh seseorang yang tidak mengerti, itu akan buang-buang uang. Tapi Vera tidak tahan, dan berkata, tapi, dia telah tumbuh di sini selama puluhan ribu tahun, inilah akarnya. Charlie mengulurkan tangannya. Tidak, terakhir kali dia tumbuh di sini selama 10.000 tahun. Dia gagal mengatasi malapetaka. Itu berarti tempat ini tidak cocok untuknya. Seseorang tidak bisa jatuh 2 kali di satu tempat. Hal yang sama berlaku untuk pepohonan. Dia harus dipindahkan ke tempat dan dirawat dengan baik. Vera bertanya, Tuanku, menurut kamu mana yang pantas untuk merawatnya? Charlie berkata, saya pikir halaman kecil di lantai atas Villa Scarlet Pinnacle sangat bagus. Kamu bisa menggali punggung dan menanamnya di samping kolam air panas. Tidak bagus. Kamu tahu cara menanam pohon pueh. Tidak salah kalau kamu merawatnya. Vera berkata, pohon tepuer hanya dapat tumbuh di iklim di selatan Yunan. Ketinggian, iklim, paparan sinar matahari, suhu dan kelembapan di sini paling cocok untuk pertumbuhan pohon tepuer. Musim dingin Aurus Hill terlalu dingin. Pohon tepuer tidak bisa bertahan lama. Charlie berkata, tepuer tidak bisa beradaptasi dengan Aurus Hill. Tapi dia bukan tepuer biasa. Dia induk dari tepuer, dan dia telah selamat dari malapetaka. Sekarang dia memiliki aura, kemampuan adaptasinya pasti kuat.
Pekaranganmu lumayan bagus, dan tidak ada yang mengganggunya. Asalkan pohonnya tidak tumbuh terlalu tinggi, tidak akan ada yang melihatnya. Kalau nanti benar-benar tumbuh tinggi beberapa tahun, bisa kita pindahkan. Setelah itu, Charlie berkata lagi, jika dia benar-benar tidak beradaptasi dengan iklim Aorus Hill, kita dapat membangunnya rumah kaca untuk sekitar iklim Yunan Selatan. Bukan? Vera berkata pelan, Tuan, kamu ingin membesarkannya sehingga dapat memetik daunnya setiap hari, bukan? Charlie berkata terus terang, tentu saja, bukankah kamu menunggu untuk memetik daunnya ketika kamu menanam pohon teh? Bukankah kamu ingin menghasilkan beberapa apel saat menanam pohon apel? Jika tidak, untuk memperbesarnya, konon benda ini bisa tumbuh hingga ketinggian lebih dari 10 meter. Jadi aku tidak bisa menyimpannya sebagai tanaman hijau hanya untuk melihatnya. Melihat keterus-terangan Charlie, Vera tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Setelah berpikir sejenak, dia dengan serius berkata, jika Tuan Muda ingin mengambil, hanya ada satu permintaan dariku. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda setuju. Charlie tersenyum dan berkata, katakan saja. Vera berkata dengan sungguh-sungguh, permintaan saya adalah agar Tuan Muda tidak memetik daunnya sesuka hati. Setidaknya sampai dia besar dan daunnya menjadi lebih lebat. Bagaimana menurut Tuan Muda? Charlie mengangguk cepat dan berkata, tidak masalah. Sejujurnya, energi spiritual di daunnya memang sangat murni, tetapi terlalu kecil. Kalau saya benar-benar ingin mendapatkan efek yang sebanding dengan pil, harus sering memerasnya. Vera menghela nafas lega, lalu berkata, bukan tidak mungkin untuk menggalinya. Selama kamu tidak melukai akarnya saat menggali, dan membawa lebih banyak tanah saat mencabutnya. Itu bukan masalah besar. Tapi aku khawatir menundanya di jalan akan terlalu lama, mempengaruhi kondisinya. Meskipun dia adalah induk puca, dia baru saja tumbuh dewasa dan terlalu lembut. Charlie mengangguk dan berkata, baiklah, Anda tinggal di sini dan menunggu. Saya akan mengatur pesawat untuk menunggu di Bandara Bana. Setelah pesawat tiba, kita akan mengeluarkannya dan langsung menuju bandara untuk terbang kembali ke Aorus Hill. Vera bertanya, bagaimana dengan Victoria? Dia seharusnya sudah mencapai pegunungan 100.000 sekarang. Tidak apa-apa, Charlie mengulurkan tangannya. Jangan memprovokasi dia untuk saat ini. Biarkan dia pergi. Setelah dia pergi, kita akan menelusuri kembali rutenya dan melihat apakah kita dapat menemukan lokasi tepatnya di pegunungan 100.000. Bab 5788. Vera datang ke Yunan Selatan kali ini, dan semua tujuan yang diharapkan telah tercapai. Dia kembali ke Dali, memuja orang tuanya, dan kembali ke Danau Tianchi tempat induk puca gagal melewati malapetaka. Charlie berkata bahwa dia ingin pergi, dan dia tidak memiliki penyesalan di dalam hatinya. Terlebih lagi, kali ini dia datang ke Yunan Selatan, benar-benar mendapatkan panen yang tidak terduga. Sebelumnya, dia berhasil mencapai batas di bawah hidung Victoria, dan sekarang secara tidak sengaja mendapatkan tanaman muda induk puca yang telah dilahirkan kembali. Namun, Charlie berkata bahwa dia akan membawa induk puca ke Aorus Hill, yang membuatnya merasa sangat gugup. Awalnya dia mengira tanaman muda yang terlahir kembali dari induk puca harus terus tumbuh di sini. Tapi kata-kata Charlie menggugahnya, di bidang apapun, dia selalu mengikuti jalur kegagalan, dan hasilnya hanyalah kegagalan. Ibu dari kehidupan masa lalu puca seperti eksperimen fisik yang berlarut-larut. Ini seperti seorang ilmuwan yang berjuang sepanjang hidupnya untuk menemukan superkonduktor pada suhu kamar. Melihat bahwa semua datanya sangat dekat, tetapi mereka tidak dapat menembus lapisan terakhir. Jika diperlukan seumur hidup lagi untuk melakukan penelitian yang salah lagi, hasilnya pasti tidak akan berubah sama sekali. Mungkin puluhan ribu tahun kemudian, induk puca harus menanggung sambaran petir menampilkan surga lagi di sini. Dan kemudian gagal melewati malapetaka lagi. Namun, pada saat itu, dia khawatir tidak akan ada Charlie lain yang membantu menghidupkan kembali dari nirvana. Memikirkan hal ini, Vera menerima keputusan Charlie untuk membawa tanaman muda ini ke Aorus Hill. Ia telah tinggal bersama induk TPUR selama bertahun-tahun. Tidak hanya memiliki pemahaman yang baik tentang induk TPUR.
juga memiliki pengalaman luas dalam budidaya teh puer. Namun meski begitu, dia masih khawatir bahwa pemindahan bibit yang baru tumbuh secara terburu-buru akan membawa risiko kematian pada bibit tersebut. Melihat dia ragu-ragu seolah tidak tahu harus mulai dari mana, Charlie menghiburnya dan berkata, "Jangan khawatir, Nona Lavore. Dia telah melahirkan energi spiritual, jadi dia tidak akan pernah mati lagi. Mari kita bawa dia dan kembangkan dia dengan baik. Mungkin aku bisa menggunakan daun tehnya untuk membuat teh tahun depan." Vera mengangguk sedikit dan bertanya kepadanya, "Tuan, kapan pesawatnya akan tiba?" Charlie berkata, "Tunggu sebentar, saya akan menelepon untuk membuat pengaturan." Setelah selesai berbicara, dia segera menelepon Ishak. Karena mereka berdua datang ke Yunnan Selatan, mereka meminta Ishak untuk menggunakan jet bisnis yang disewa atas nama perusahaan lain. Pengaturannya tidak begitu nyaman, karena Charlie tidak menetapkan tanggal pulang sebelum berangkat, dan Ishak tidak berani membayar pesawat untuk menunggu di Bandara Lijiang. Jadi dia hanya memesan perjalanan satu arah. Pesawat kembali ke wilayah timur pada hari tiba di Lijiang. Sekarang jika ingin memberangkatkan pesawat, hanya dapat bernegosiasi sementara dengan perusahaan jet bisnis. Perusahaan yang mengoperasikan jet bisnis tersebut segera mengirimkan jet bisnis Gulfstream yang saat ini diparkir di ibu kota provinsi Chungcheong. Jet bisnis ini baru akan tiba di Bandara Bana paling cepat pukul 8.30. Ishak memanggil Charlie kembali. Setelah menjelaskan masalahnya, dia berkata dengan sangat meminta maaf, "Master Wade, saya minta maaf. Saya tidak memicu dengan matang. Jika Anda terburu-buru, saya dapat segera mengoordinasikan pesawat keluarga Wade untuk pergi ke sana. Dalam 2 jam paling cepat Anda bisa sampai di sana." Charlie berkata, "Itu bukan masalahmu. Aku tidak menyangka akan kembali secepat ini." Mengatakan itu, Charlie menambahkan, "Tapi jangan terburu-buru dalam beberapa jam ini. Anda bisa mengoordinasikan jet bisnis pihak ketiga untuk datang seperti biasa. Saya akan berangkat ke bandara pada jam 8 besok pagi." Melihat Charlie membuat keputusan, Ishak dengan cepat berkata, "Tuan, dalam hal ini, saya akan mengkonfirmasi rencana perjalanan dengan perusahaan jet bisnis sekarang. Apakah menurut Anda ada hal lain yang perlu saya lakukan sekarang?" "Tidak ada," Charlie berkata. "Setelah kamu mengaturnya untukku, jangan beritahu siapapun bahwa aku akan kembali. Aku mungkin hanya 2 hari di Aorus Hill. Nanti saya akan segera pergi lagi. Saya tidak ingin bertemu siapapun saat kembali." Bab 5789. Ishak tidak menanyakan alasan dan berkata tanpa ragu, "Baiklah, Tuan Muda, saya mengerti." Awalnya, Charlie tidak berniat kembali ke Aorus Hill dengan tergesa-gesa. Dia awalnya berpikir akan membiarkan Victoria pergi ke Siwandasan terlebih dahulu. Dia akan tinggal bersama Vera di selatan Yunnan selama 2 hari lagi. Bagaimanapun, Vera tinggal di sini sejak dia masih kecil, dan belum pernah kembali selama lebih dari 300 tahun. Kangen kampung halaman seperti ini, orang lain tidak bisa memahami atau mengalaminya sama sekali. Setelah Victoria hampir meninggalkan Siwandasan, dia dan Vera akan kembali ke Aorus Hill. Setelah tiba di Aorus Hill, dia akan meminta bantuan Emmet. Menggunakan koneksi dan latar belakangnya, dia akan mendapatkan semua pengawasan video Victoria setelah dia tiba di China. Lalu dapat memutar ulang perkiraan rutenya. Ketika rutenya dilanjutkan, dia segera pergi ke Siwandasan dan menjelajahi kembali rute Victoria untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu. Tapi sekarang, induk pucat tiba-tiba muncul. Charlie tidak berani membiarkan dosanya menjadi besar. Dia harus membawa ke Aorus Hill agar Vera bisa menetap dengan baik di halaman atasnya. Kebetulan dia juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk meninjau data pengawasan untuk melihat apakah dapat mengetahui rute Victoria. Setelah Vera menenangkan Ibu Puca dan mengatur rute Victoria, dia langsung berangkat dari Aorus Hill ke Gunung Siwandasan. Vera yang cerdas mendengarkan panggilan antara Charlie dan Ishak. Dia bisa menebak rencana dan pengaturan Charlie selanjutnya. Jadi, dia bertanya pada Charlie, "Ketika muda Tuan pergi ke Gunung Siwandasan, mungkinkah membawa aku bersamamu?" Charlie berkata, "Bahkan sekarang, sebagian besar pegunungan 100.000 tidak berpenghuni.
Akan sangat tidak aman bagi Nona Lavor untuk pergi ke sana bersamaku. Vera mengatupkan berbisik dan berbisik. Tuan muda, menurut kamu, aku akan memperlambat kamu, bukan? Bukan itu, Charlie menghibur. Menurutku gadis sepertimu benar-benar tidak cocok untuk pergi ke tempat yang berbahaya dan primitif seperti itu. Vera berkata dengan serius, jika aku bersama Tuan Muda, selama tidak ada konflik langsung dengan Victoria, Tuan Muda pasti bisa melindungi keselamatan diriku. Setelah mengatakan itu, Vera menambahkan, sejujurnya, ayah saya pernah memberitahu bahwa tempat retret gurunya memiliki formasi yang rumit dan banyak institusi. Jika seseorang tidak memahami kuncinya, akan sulit menemukan kunci gua tempat-tempat retretnya berada. Meskipun Tuan Muda sangat berbakat, hal-hal seperti formasi selalu berubah. Jika Tuan Muda dapat membawa saya bersamamu, saya mungkin dapat berkontribusi kepada Tuan Muda. Charlie secara alami memahami kebenaran ini. Membawa Vera bersamanya sama dengan membawa wadah pemikir super. Dia tidak hanya pintar, tapi juga berpengetahuan luas. Dia mungkin tidak bisa melihat misteri banyak hal, tapi mungkin bisa melihatnya sekilas. Namun, Vera tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam. Dia adalah wanita lemah yang usia biologisnya selalu berada di usia 17 tahun. Kedalaman pegunungan 100.000 sebanding dengan hutan purba. Dia takut dia akan sangat menderita ketika menjadi seorang gadis. Melihat keraguan-raguan Charlie, Vera berkata dengan terus terang, Tuan, saya katakan sebelumnya bahwa Senior Chardon pernah menyebutkan bahwa orang tua kamu sepertinya telah menemukan rahasia berumur panjang. Saya merasa bahwa ayahku pernah berlatih dengan master di Siwandasan. Orang tuaku pernah menjelajahi misteri yang ditinggalkan oleh gurunya di Siwandasan. Aku, seperti kamu, bernasib sama dengan Siwandasan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengambil tablet spiritual ayahku dan kembali ke Siwandasan. Kalau aku bisa menemukan tempat dia berlatih dengan gurunya saat itu dianggap sebagai pemenuhan keinginanku. Bab 5790. Permintaan Vera tidak memberi Charlie alasan untuk menolak. Pegunungan 100.000 tentu saja sulit dan berbahaya bagi wanita lemah seperti Vera. Tapi selama dia ada di sana, kesulitan dan bahayanya tidak akan berarti apa-apa. Memikirkan hal ini, Charlie setuju dan berkata, kalau begitu, kita akan pergi bersama ketika waktunya tiba. Vera mengangguk gembira dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Guru. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menimbulkan masalah bagi Anda. Charlie tipis tersenyum, duduk di tanah di samping Ibu Puca, dan berkata, mari kita tunggu di sini sebentar. Gali tanaman muda ini dan pergi ke bandara saat fajar. Vera mengangguk, dan duduk di sisi lain Ibu Puca sambil berlutut. Melihat permukaan udara Tianqi yang berkilau dan sangat tenang, dia bertanya dengan lembut, Tuanku, menurut kamu apakah hujan deras tadi hanyalah ilusi atau nyata? Charlie berpikir, itu pasti ilusi, kan? Bagaimana keadaannya? Vera merenung sejenak dan berkata, aku merasa berada di antara kenyataan dan ilusi. Charlie sedikit mengernyit, bukankah seharusnya itu adalah pilihan di antara keduanya? Vera menutupi kepalanya dan berkata, saya selalu merasa itu setengah benar dan setengah salah. Benar dan salah. Salah dan benar. Charlie tersenyum dan berkata, besok pagi, kita bisa bertanya pada penduduk desa terdekat. Apakah mereka mendengar guntur dan hujan tadi malam? Gerakan tadi sangat keras. Jika itu nyata, penduduk desa sekitar mungkin tidak merasakannya. Vera mengangguk sedikit dan bertanya, sepertinya tidak mungkin. Setelah itu, dia melihat ke arah Charlie dan berkata sambil tersenyum, aku mungkin telah memperumit masalahnya. Charlie mengangguk tanpa berpikir terlalu banyak, melihat peralatan berkemah yang dibawanya ketika dia turun dari mobil, dan bertanya padanya, Nona Lavor sudah berlari begitu lama dan tidak punya waktu untuk istirahat. Bolehkah saya memasang tenda? Kamu bisa tidur sebentar. Vera bertanya pada Charlie, Tuan, apakah kamu lelah? Charlie berkata dengan santai, aku tidak akan lelah walau tidak tidur selama sebulan. Selain itu, saya harus mengawasi induk Puca. Jika ada yang menggalinya, aku khawatir aku akan menyesal. Vera berkata dengan malu-malu. Saya tidak merasa lelah sama sekali.
Saya baru saja memakan daun itu dan saya merasa segar dan sangat rileks. Saya tidak lelah sama sekali. Charlie mengangguk. Meskipun Vera tidak menguasai energi spiritual yang sangat murni, memiliki pengaruh pada siapapun. Dilihat dari aura yang terkandung dalam induk daun teh pucat tadi, efeknya hampir setara dengan seperempat pil penyembuhan. Orang biasa bisa hidup 1,5 tahun ekstra jika mereka minum 1 pil. Kondisi juga akan membaik secara signifikan. Dan apapun jenis penyakit yang diderita, akan melihat kemajuan yang luar biasa. Pil hijau abadi yang diminum Vera adalah puncak dari umurnya saat ini. Dia bahkan tidak akan sakit sebelum dia berumur 500 tahun. Oleh karena itu, dalam hal ini, daun induk pucat tidak dapat memperpanjang umurnya, juga tidak dapat menghilangkan penyakitnya. Tapi membuat tubuhnya serasa bekerja tanpa batas. Dan dia tidak merasa lelah sama sekali. Karena tidak satu pun dari mereka yang menderita sama sekali, Charlie berhenti memasang tenda. Dia dan Vera duduk di tepi Tianqi, asyik memandangi bintang-bintang di langit dan bertanya-tanya tentang kejadian masa lalu masing-masing. Charlie sangat menikmati keseluruhan dengan Vera. Sejak orang tuanya meninggal, dia mempunyai keraguan terhadap semua orang. Dia menyembunyikan identitas dan kekuatan dari istri Claire dan merahasiakannya dari orang-orang berikutnya dan beberapa orang lainnya. Sebagai orang kepercayaan, meskipun Charlie secara bertahap mengungkapkan identitas dan kekuatan kepada mereka, dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang petualangannya mendapatkan buku apokaliptik. Hanya Vera yang mengetahui semua rahasia Charlie. Hal yang sama berlaku untuk Vera. Selama 300 tahun terakhir, dia telah mengadopsi anak yatim piatu yang jumlahnya tak terhitung. Tetapi dia hanya mengakui rahasia keabadiannya kepada beberapa orang yang paling dia percayai. Kecuali anak-anak yang dibesarkannya, dia belum menceritakan rahasianya kepada orang luar. Charlie adalah yang pertama. Oleh karena itu, jauh di lubuk hati mereka berdua, sudah menganggap satu sama lain sebagai orang kepercayaan sejati, dan satu-satunya orang kepercayaan. Karena Bana terletak di barat daya, waktu fajar sebenarnya 1 jam lebih lambat dibandingkan di wilayah timur. Kira-kira sampai hampir pukul 7, dan langit akhirnya memanjang angsur cerah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.